Assalamualaikum sahabat berislam, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madain Saleh, mungkin kita jarang mendengar istilah tersebut, tapi tidak sedikit dari umat Islam yang mengingat kisah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum atau bangsa Samud yang ingkar terhadap ajaran Nabi Saleh alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama tafsir mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa dari keturunan kaum Samud, selain dari Nabi Saleh alaihissalam beserta para pengikutnya. Kota yang hancur berkeping-keping lantaran penduduknya menolak ajaran Nabi Saleh alaihissalam itulah yang saat ini dikenal dengan istilah Madain Saleh. Madain Saleh berasal dari bahasa Arab, yang berarti kota Saleh adalah sebuah kota kuno yang letaknya berada di bagian utara Hijaz, yang saat ini disebut dengan Arab Saudi, berada sekitar 25 km dari kota Al-Ula. Madain Saleh dulu dihuni oleh kaum Samud. Sedangkan Al-Ula adalah sebuah kota sekitar 110 km sebelah barat daya dari Taima di Arab Saudi bagian utara barat. Al-Ula secara historis terletak di rute Dupa. Ini adalah ibu kota kuno Lihyanites, terkenal karena sisa-sisa arkeolog berusia lebih dari 2000 tahun. Di kawasan Al-Ula dan Madain Saleh, kawasan yang dalam sejarahnya orang Arab sendiri jarang pergi ke sana. Ada kisah ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah tersebut. Beliau tidak mau minum dari daerah itu dan bergegas untuk segera meninggalkannya tanpa menoleh kanan kiri. Dikisahkan dalam riwayat bahwa salah satu kaum Samud ingin membunuh unta Nabi Saleh alaihissalam, hingga turunlah azab Allah kepada kaum Samud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 80-84 yang artinya, dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi, maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Quran Surah Al-Hijr ayat 80-84. Lalu sekarang, yang membuat heboh adalah gagasan dari putra mahkota kerajaan Saudi, yaitu Muhammad bin Salman, untuk mengolah daerah tersebut menjadi daya tarik wisatawan, yaitu sebagai tempat objek wisata. Berikut beberapa fakta mengenai kota Al-Ula Saudi. Lokasi Al-Ula yaitu sekitar 300 km utara dari kota Madinah di Provinsi Al-Madinah. Al-Ula dan Madain Saleh dipilih pemerintah Saudi menjadi kawasan wisata. Kawasan berhantu bagi warga Saudi karena tak pernah ditempati manusia. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW enggan singgah di kawasan ini. Dipercaya warga Saudi menjadi kawasan tempat jin-jin jahat. Lokasi Al-Ula berdekatan dengan Madain Saleh, situs arkeologi kuno kerajaan Nabatea dan Samud. Umat Islam percaya Madain Saleh terkutuk karena kaum Nabatea menolak meninggalkan kepercayaan mereka. Samud dalam sejarah Islam dianggap bangsa yang dikutuk Tuhan. Dikutip dari media berita bahwa kota Al-Ula dalam 5 tahun mendatang akan menjadi salah satu destinasi wisata utama di Arab Saudi. Dikatakan akan dibangun secara besar-besaran, dibagi menjadi 3 tahap pada tahun 2023, 2030, dan 2035 dengan modal sebesar sekitar 28 triliun untuk membangun kawasan tersebut. Wilayah yang merupakan provinsi pertama tanah Arab itu kini sedang berbenah untuk semua infrastruktur seperti penambahan hotel, mempercantik situs-situs peninggalan sejarah, dan lainnya. Itulah sebuah rancangan besar yang sedang disiapkan Arab Saudi sejak 2017 lalu.
Dengan begitu, Al-Ula, sebuah situs terkenal dari sisa-sisa arkeolog berusia lebih dari 2000 tahun itu, diharapkan akan menarik minat wisatawan dunia untuk mengunjungi dua tempat itu. Begitu banyak gagasan-gagasan dari pemerintah Saudi, khususnya putra mahkota Muhammad bin Salman, tentang kontroversialnya hari demi hari. Jika Rasulullah saja enggan mendatangi tempat tersebut, lalu apakah masih ada di antara kalian yang ingin mendatanginya? Dengan menyaksikan kejadian dan fenomena yang kita hadapi di zaman sekarang, tentu kita wajib menjadi muslim yang cerdas dan berakhlak, memegang teguh Al-Quran dan Sunnah untuk menjaga kita dari fitnah-fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Dengan menambah pengetahuan tentang hal ini, semoga dapat memperkuat keimanan kita dan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari fitnah-fitnah Dajjal dan segala fitnah akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu tadi sahabat penjelasannya. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat berislam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.